Halo, perkenalkan, nama saya Sandika Febriana dengan NIM E2115000041. Saya Agung Gunawan dengan NIM E2115000060. Saya Ganes Wardani dengan NIM E2115000016. Definisi akuntansi manajemen. Institute of Management Accounts tahun 1981 mendefinisikan akuntansi manajemen sebagai suatu proses mengidentifikasi pengukuran, pengakumulasian, penganalisisan, penyiapan, penginterpretasian, dan pengkomunikasian informasi finansial yang digunakan oleh manajemen untuk perencanaan, evaluasi, dan pengendalian organisasi, serta untuk menjamin sumber daya yang digunakan secara tepat dan akuntabel. Peran akuntansi manajemen dalam organisasi sektor publik dibagi menjadi 6, yaitu pertama, perencanaan strategik, kedua, pemberian informasi biaya, yang ketiga, penilaian investasi, yang keempat, penganggaran, kelima, penentuan biaya dan penentuan tarif pelayanan, serta yang terakhir, penilaian kinerja. Peran strategi. Pada tahap ini, manajemen organisasi membuat alternatif program yang dapat mendukung strategi organisasi. Program akan diseleksi dan dipilih yang sesuai dengan skala prioritas dan sumber daya yang dimiliki. Selanjutnya, pemberian informasi biaya. Untuk pemberian informasi biaya, peran akuntansi manajemen dalam pemberian informasi biaya meliputi antara lain penentuan klasifikasi biaya, biaya apa saja yang masuk kategori biaya rutin, lalu biaya apa saja yang masuk kategori biaya modal. Selanjutnya controllable dan uncontrollable, serta biaya tetap dan variabel. Yang ketiga, penilaian investasi. Faktor yang perlu diperhatikan dalam penilaian investasi antara lain: yang pertama, tingkat diskonto dan tingkat inflasi, serta tingkat resiko dan ketidakpastian. Itu yang terakhir, sumber pendanaan untuk investasi yang akan dilakukan. Penganggaran. Akuntansi manajemen berperan untuk memfasilitasi terciptanya anggaran publik yang efektif. Akuntansi manajemen merupakan alat vital yang digunakan dalam pengalokasian dan pendistribusian sumber daya publik secara ekonomis, efisien, efektif, adil, dan merata. Kelima, penentuan biaya dan penentuan tarif pelayanan. Akuntansi manajemen digunakan untuk menentukan beberapa biaya yang dikeluarkan untuk memberikan pelayanan tertentu dan beberapa tarif yang akan dibebankan pada pemakai jasa pelayanan publik, termasuk menghitung subsidi yang diberikan. Hal tersebut bertujuan agar pemerintah meningkatkan mutu pelayanan dan merespon keluhan masyarakat akan besarnya biaya pelayanan. 6. Penilaian kinerja. Penilaian kinerja dilakukan untuk mengetahui tingkat efisiensi dan aktivitas organisasi dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Dalam tahap penilaian kinerja, akuntansi manajemen berperan dalam pembuatan indikator kinerja kunci dan satuan ukur untuk masing-masing aktivitas yang dilakukan. Akuntansi sebagai alat perencanaan organisasi. Perencanaan merupakan cara organisasi menetapkan tujuan dan sasaran organisasi. Perencanaan meliputi aktivitas yang sifatnya strategis, taktis, dan melibatkan aspek operasional.
Dalam hal perencanaan organisasi, akuntansi manajemen berperan dalam pemberian informasi historis dan perspektif untuk memfasilitasi perencanaan. Proses perencanaan juga melibatkan aspek perilaku, yaitu partisipasi dalam pengembangan sistem perencanaan, penetapan tujuan, dan memilih alat yang paling tepat untuk memonitor perkembangan pencapaian tujuan. Informasi akuntansi sebagai alat perencanaan pada dasarnya dapat dibedakan menjadi 3 kelompok, yaitu informasi sifatnya rutin atau ad hoc, informasi kuantitatif atau kualitatif, dan informasi disampaikan melalui saluran formal atau informal. Informasi yang sifatnya rutin diperlukan untuk perencanaan yang reguler, misalnya laporan keuangan bulanan, triwulan, semesteran, atau tahunan. Sementara itu, organisasi sektor publik seringkali menghadapi masalah yang sifatnya temporer dan membutuhkan informasi yang segera. Untuk melakukan perencanaan yang temporer, diperlakukan informasi yang sifatnya ad hoc. Informasi akuntansi untuk perencanaan dapat juga dibedakan berdasarkan cara penyampaiannya. Apakah informasi akuntansi tersebut disampaikan melalui mekanisme formal atau informal? Mekanisme formal misalnya melalui rapat-rapat dinas, rapat komisi, dan sebagainya. Pada organisasi sektor publik, saluran informasi lebih banyak bersifat formal, sedangkan mekanisme informal relatif jarang dilakukan. Titik hal tersebut karena adanya batasan transparansi dan akuntabilitas publik yang harus dilakukan oleh lembaga-lembaga publik, sehingga perencanaan tidak dapat dilakukan secara personal atau hanya melibatkan beberapa orang saja. Selanjutnya, akuntansi sebagai alat pengendalian organisasi. Fungsi utama akuntansi pada dasarnya adalah pengendalian. Informasi akuntansi merupakan alat pengendalian yang vital bagi organisasi karena akuntansi memberikan informasi yang sifatnya kualitatif. Informasi akuntansi umumnya dinyatakan dalam bentuk ukuran finansial sehingga memungkinkan untuk dilakukan pengintegrasian informasi dan tiap-tiap unit organisasi yang pada akhirnya membentuk gambaran kinerja organisasi secara keseluruhan. Lebih lanjut, informasi akuntansi memungkinkan bagi organisasi untuk mengintegrasikan aktivitas organisasi. Dalam memahami akuntansi sebagai alat pengendalian, perlu dibedakan penggunaan informasi akuntansi sebagai alat pengendalian keuangan dan akuntansi sebagai alat pengendalian organisasi. Titik pengendalian keuangan terkait dengan peraturan atau sistem aliran uang dalam organisasi, khususnya memastikan bahwa organisasi memiliki likuiditas dan solvabilitas yang cukup baik. Proses perencanaan dan pengendalian manajerial organisasi sektor publik. Berikut ini proses perencanaan dan pengendalian manajerial organisasi sektor publik menurut Jones dan Penlebrey tahun 1996. Perencanaan dan pengendalian pada dasarnya merupakan dua sisi dari mata uang yang sama, sehingga keduanya harus dipertimbangkan secara bersama-sama. Tanpa pengendalian, perencanaan tidak akan berarti karena tidak ada tindak lanjut untuk mengidentifikasi apakah rencana organisasi telah dicapai. Sebaliknya, tanpa adanya perencanaan, maka pengendalian tidak akan berarti karena tidak ada target atau rencana yang digunakan sebagai pembanding. Perencanaan dan pengendalian merupakan suatu proses yang membentuk suatu siklus sehingga satu tahap akan terkait dengan tahap yang lainnya dan terintegrasi dalam satu organisasi. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih sudah menonton.